Teman-teman, selamat malam. Hari ini recordingnya sih hari Minggu, tanggal 5 Nah, ya? nah, Tanggal 6 Agustus. Sorry, itu 6 September, sorry. Aduh, grogi. iya, 6 September 2020. Puji Tuhan, kita bisa, ya walaupun nggak bertatap muka, tapi bisa bertemu kembali ya, bertemu di layar. Ada satu sesi baru kali ini di PAKFE, yaitu namanya berbagi kasih. Kasih itu ada singkatannya, yaitu kesaksian hidup. Jadi ini kita nggak usah serius-serius, tapi mungkin gambaran sedikit tentang acara ini adalah bahwa seringkali penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada diri setiap anaknya itu unik dan berbeda-beda. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita lemah ketika kita mendengar tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup anaknya yang percaya kepadanya, kita mendengar cerita orang lain, kita bisa dikuatkan juga gitu. Dan itu yang sekarang mau kita encourage untuk para alumni ekonomi USU khususnya, supaya mau berbagi. Jadi untuk kali ini kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa, bisa berbagi kisah hidup dari abang kita, sebenarnya bukan anak ekonomi, tapi untuk memulai, supaya nanti teman-teman yang akan sharing ke depannya bisa kira-kira muncul kepercayaan dirinya bahwa nggak ada kisah yang nggak layak untuk di-sharingkan kalau itu adalah perjalanan kita, jatuh bangun kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau menyapa dulu, Shalom Bang Surya. halo, Shalom. Suara saya Iya, kedengaran jelas ya Bang? dengar jelas. Itulah teknologi sekarang udah membantu kita untuk walaupun nggak ketemu, tapi bisa kayak ini ya Bang, kayak bertatap muka ya Bang ya, melalui layar. Iya, iya benar. Walaupun Iya, tadi hampir 1 jam ya Bang kita ngerjain masalah iya. teknis. Ya, jadi Sudah. teman-teman ini luar biasa Hmm. sekali, harus jadi inspirasi buat kita. Tadinya kita sama Bang Surya itu mau pakai satu aplikasi yang sering memang dipakai di pelayanan kita, nggak usah lah saya sebut namanya ya. Terus kemudian kita udah cukup, udah semuanya udah ada di dalam ruang chatnya gitu kan. Terus tinggal nungguin Bang Surya nih. Nah pas kebetulan memang Bang Surya bilang bahwa ini adalah kali pertamanya menggunakan aplikasi itu. Satu yang kita kagumi tadi, kita lumayan agak wow juga tadi, karena Stres juga. sempat lama mikrofon dan juga kameranya nggak bisa akses karena terblok, tapi nggak panik sama sekali. Karena kenapa saya bilang itu wow? Karena kebetulan saya ada orang tua di rumah yang cuma beda 2 tahun aja dari Bang Surya usianya. Cuma mau mengupdate satu aplikasi namanya WhatsApp aja, itu gara-gara mungkin dia bingung, itu langsung panik. Nah, tapi itu juga mungkin bedanya pria dan wanita kali ya Bang. Iya, Wanita iya, tuh panik iya. ya Bang bawahannya ya. Oke, jadi Juga, seperti yang tadi Kak sudah saya juga. jelaskan Bang, uh, udah tahu lah ya Bang acara kita ini Iya, berbagi kasih. Jadi kita mau dengerin kisah Abang. Tapi sebelumnya Bang, apa kabar dulu ini Bang? Sehat? baik. Iya, tadi agak Oke. stres juga. Agak stres juga ya Bang ya? Tapi nggak Iya, kelihatan siapa sama nggak sekali. stres? Iya, karena sudah senyum Kak Pulga, jadi hilang. Luga Bang. Luga, iya, maaf. Jadi Iya, nanti kita akan ada sesi perkenalan dikit sama Bang Surya. Bukan karena sebenarnya kalau misalnya meskipun saya anak ekonomi Bang, kalau ditanya teman-teman yang nonton nanti lebih kenal sama Luga atau sama Bang Surya, pastinya aku lebih kenal sama Bang Surya enggak. malahan. Sama Kak Tapi Luga nggak pun apa-apa nggak ya Bang, apa-apa. Iya, kita perkenalan sedikit. Mungkin nanti ada alumni-alumni baru yang belum pernah dengar Abang berkhotbah atau mengisi acara. Boleh diperkenalkan dirinya dulu Bang sedikit? iya. Terima kasih Kak Luga. Nama saya sungguh satu hal yang luar biasa. Di masa pandemi kita bisa tatap muka, meskipun kita dipisahkan jarak, tapi kita bersyukur kita bisa tatap muka lewat seperti mungkin beginilah nanti gambaran keadaan surga nanti ya. Kita bisa tatap muka. Iya. Nah, nama saya sudah kirimkan CV saya kepada Bang Elvis, tapi nggak salah, saya Surya Abadi Sembiring, angkatan
1980 Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi. Saya Jurusan kira Sosial Ekonomi. iya, jadi dosen-dosen dari ekonomi itu ada yang mengajar di sosial ekonomi. Karena itu kan ekonomi pertanian, ada ekonominya, ada pertaniannya, ada sosialnya. Jadi kalau bidang ekonomi tentu dari Fakultas Ekonomi beberapa dosen kita yang hadir di jurusan kami mengajar dari sisi ekonomi. Kami gitu, sudah menikah 91 berarti sebentar lagi 30 tahun. Wow. Kemudian sudah cukup lama, mungkin ya Tuhan kasih satu anak, namanya Karis Samuel Sembiring. Iya, sekarang kami gerejanya di GKBS Padang Bulan di Pasar 2 Terompet. Kemudian mengajar tetapnya ada di Universitas Katolik Santo Thomas. Satu sisi juga pernah juga ngajar S2 di Fakultas Ekonomi. Iya, saya lihat nih Bang di iya, CV-nya Bang. Diminta Prof. Ramli membantu dia. Prof. Ramli yang sekarang dekan sekarang meminta, bantulah Dek, kamu mengajar, menolong saya. Lalu itu bertahan mungkin 1 sampai 1,5 tahun mengajar di sana di samping mengajar juga di S2 Magister Agribisnis di Universitas Sumatera Utara, di samping pelayanan di gereja, di Pasutri bersama Kak Hani, dan pelayanan seperti biasa di kampus-kampus. Saya kira itu perkenalan sepintas dari kami, Kak Duga. Karis sudah kelas berapa, Bang? Dia sudah lama selesai. Oh iya Bang ya. Kami pernikahan kan sudah 30. Iya. Berarti dia sudah cukup, ya jadi dia sudah lama selesai studinya. Oh Sedang gitu. bergumul Berarti untuk masa seumur-umuran kami depan. lah juga ya Bang ya? Iya. Mungkin lebih tua juga, jangan-jangan seumur dengan kalian. Iya. Dia lahir 91. Jauh sih Bang dibandingin saya. Saya di atasnya 90-an lagi. Kakaknya lah, iya. Gimana Bang perbedaannya kira-kira aktivitasnya Bang selama pandemi ini ada yang berbeda nggak Bang yang sangat menonjol perbedaannya? Iya, pasti ada satu hal yang berat yang saya rasakan. Mengapa saya katakan berat? Sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, sebelum pandemi, kalau ada kegiatan hal yang terkait dengan pelayanan, katakanlah pelayanan di gereja, saya pasti akan, kalau ada yang di rumah sakit, pasti akan mengunjungi. Kalau ada yang berduka, kita pasti kunjungi. Tapi dalam masa pandemi, rasanya kok seperti kasih nggak nampak ya, gitu. Padahal ketika kita tidak hadir, itu juga sudah menunjukkan kasih, karena kita untuk saling menjaga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pelayanan, kita melihat akhirnya ada 2 kemungkinan di masa pandemi, kita mungkin tidak melayani atau ada kreativitas di dalam pelayanan. Nah, jadi yang kami lakukan di masa pandemi ini adalah menjapri orang pribadi lepas pribadi, lalu menyampaikan topik-topik doa secara teratur setiap malam kepada mereka untuk mendoakan secara khusus pandemi COVID-19. Apakah mereka mendoakan itu masalah lain, tetapi satu hal, ketika kita kirimkan satu topik doa, karena kita tahu pandemi ini menjadi masalah dunia, masalah yang sangat berat, menyangkut hidup dan mati. Nah, bagi kita nggak apa-apa, entah kita sendiri pun berdoa, yang pastikan Allah menyaksikan dari surga setiap seruan anak-anak Tuhan yang menyampaikan keluh kesahnya, pergumulannya, masalahnya, secara khusus pandemi COVID-19. Jadi ada 2 hal, melayani tetap melayani, tapi bentuk pelayanan itu berbeda. Itu tadi melayani secara online. Mungkin ini tidak populer seperti masa kita sebelum pandemi ya, tapi itu yang kita lakukan. Nah, itu yang saya lakukan dan tidak mudah perubahan ini, khususnya tadi adalah ketika kita menjaga tidak datang, itu menjadi satu pergumulan. Apakah itu kita kurang kasih? Sebenarnya bukan karena kurang kasih, tapi menunjukkan kita menjaga itu menunjukkan kita mengasihi satu dengan yang lain. Itu saya kira situasi yang saya rasakan, Kak Luga. Iya, Bang. Berarti kalau misalnya Abang aktif men-share topik-topik doa terkait COVID ini kepada teman-teman atau mungkin
ruang lingkupnya Abang lah ya, yang Iya, kira-kira akan turut berbeban juga untuk mendoakan. Berarti ada keaktifan juga di sana Bang untuk cari topik-topik ya, yang update-nya berarti ya Bang ya, supaya kita bisa berdoa. Iya. Setiap hari kita update, ya setiap hari kita update, sehingga ada pesan dari teman-teman majelis. Mereka mengatakan gini, Bang Surya, janganlah COVID kali. Artinya apa? Setiap malam semua informasi COVID. Jadi saya buat seperti ini mulai hari Senin sampai Sabtu, topik doa tentang hal COVID. Ada banyak hal, tentu kita membaca, mendengar, melihat perkembangan lewat apa yang terjadi di konteks negara kita dan dunia. Lalu hari Minggu khususnya adalah hanya untuk ucapan syukur. Lalu saya kirimkan, inilah yang kita doakan satu minggu ini. Nah, jadi ini tidak populer. Karena apa? Ya belum tentu orang akan mendoakan, tapi minimal tadi apa? Kita lakukan bahagian kita. Meskipun itu tidak orang tentu tidak selalu merespon dengan baik. Nah, ketika mendoakan ini, saya bilang sama Tuhan gini, Bapak di surga, saya tidak tahu berapa orang yang ikut berdoa untuk topik doa ini. Tapi bahagian saya, ketika saya sampaikan topik doa, saya yang pertama berdoa kepadamu untuk situasi ini. Karena saya melihat betapa sukacitanya orang-orang yang kita doakan di rumah sakit. Jadi ada dua hal, saat kita mendengarkan duka, saat kita mendengarkan suka. Air mata yang kita dengarkan, terakhir ini saya mendapat telepon dari satu keluarga dokter, dia mengatakan, Bang, bagaimanalah kami harus mengatakan rasa syukur kami kepada orang abang dan kakak. Karena kami bahagian berdoa bagi keluarga ini. Saya bilang, kita bersyukur, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi itu yang Kak Luga sekali lagi, hal-hal kecil yang kita lakukan di saat pandemi ini. Di samping tadi, menjapri orang lain, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka untuk teman-teman yang ada di pelayanan kita. Itu Kak Luga beberapa. Sebenarnya pilihan saya dulu adalah IPB. Karena apa? Karena mengharapkan bisa lolos lewat perintis 2 ke IPB. Tapi pada waktu itu, kepala sekolah kami di SMA Budi Mulia, Bruder Peters, dia terlambat mengirimkan itu untuk menyampaikan berkas itu ke IPB sehingga tidak diterima. Lalu kita masuk di USU. Nah, disinilah saya mulai berkenalan dengan Tuhan. Saya sudah dididik di dalam latar belakang kekristenan, tapi sampai pada satu titik ketika saya mengikuti satu Bible Camp yang ada di USU tahun 82, disitulah pertama sekali saya menyadari satu pergumulan dalam diri saya ketika ada altar call dari hamba Tuhan, ketika dia melaksanakan kebaktian, kebangunan rohani di saat Bible Camp itu di Sentrum GBKP di Kabanjahe. Saya merasa seperti ini, saya kan sudah latar belakang Kristen, saya sudah baik selama ini. Nah, itu satu pergumulan saya, tetapi undangan itu saya terima. Nah, dari situlah mulai sejak awal melalui camp itu, dari situlah kerinduan, ada satu perubahan di dalam kehidupan saya untuk mulai dari sana untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan dimulai ketika ada pertemuan dengan Kristus. Itulah diawali di tahun 82 waktu ada di Bible Camp. Memang saat itu dalam pikiran yang terbatas. Sebelumnya juga tahun 81 saya ikut kebaktian di gelanggang mahasiswa. Ya, di gelanggang mahasiswa saat itu baru ya, Bang? Iya. Nah, waktu itu sudah beberapa kali memang selalu ada undangan-undangan ibadah kebaktian, kemudian ada kebaktian KKR, kadang-kadang diminta untuk mengambil keputusan, kita berdiri ambil keputusan, lalu berulang lagi. Itulah suasana yang saya rasakan. Ada berulang-ulang, tapi itulah pemahaman pada saat itu. Tapi yang saya tangkap, di mana paling meyakini, kadang-kadang ada orang ingat tanggal berapa dia bertemu dengan Kristus. Siapa hamba Tuhannya. Ya, tapi pertemuan itulah yang membuat satu perubahan dalam hidup saya. Dari pertemuan itulah, pelayanan sudah dimulai. Dari pertemuan itulah, hati yang terus untuk melayani Tuhan, itu
bertumbuh sejak ada pertemuan dengan Kristus di saat Bible Camp itu. Itu secara singkat mungkin yang bisa dijelaskan secara singkat bagaimana pertemuan dengan Kristus di tahun 82 itu, Kak Duga. Dan begitu bertemu dengan Tuhan, Abang langsung ambil komitmen pelayanan ya Bang ya, sebagai koordinator di Komisi Pembinaan KMK USU ya Bang ya? Iya, jadi saat itu memang bukan hanya itu langsung, waktu itu kan pelayanan kepada lorong-lorong kan masih sangat terbatas. Iya. Jadi ada banyak pelayanan kepada lorong-lorong, dari tempat kos satu ke tempat kos yang lain. Jadi ada banyak sekali, karena itu bukan saya buat-buat, dari situlah mulai. Nah, begitu bertemu Kristus, ada satu perubahan yang saya rasakan, yang sebelumnya tidak terpikir. Bayangan saya selama ini yang melayani itu adalah pendeta, penginjil. Ternyata setelah memahami bahwa pelayanan bukan hanya bahagian mereka, tapi bahagian kita yang sudah bertemu dengan Kristus, dari situlah terus memulai pelayanan dari lorong, dari satu persekutuan yang lain. Saya tidak tahu menyebut berapa, mungkin ada 5-6 tempat yang saya layani setiap minggu. Nah, itu secara teratur melayani mereka, lalu membentuk persekutuan-persekutuan, tapi dilakukan secara single fighter. Karena jumlah orang pada saat itu yang memiliki seperti itu sangat terbatas. Kadang-kadang waktu itu kan ada asrama putra, ada asrama putri. Ketika mereka mendengarkan itu, mereka sudah langsung mengundang kita untuk khotbah sejak 82. Begitu mendengar kita melayani, nah itulah awal dari pelayanan. Jadi sejak 82 kita dalam anugerah Tuhan, begitu bertemu ada satu perubahan. Nah dari situ kita mulai untuk melayani Tuhan. Itu Kak Duga untuk secara singkatnya. Kalau kita sering ikuti ada wawancara-wawancara tentang pertobatan seseorang, seringkali Bang topik yang diambil itu atau narasumbernya itu adalah orang-orang yang digambarkan itu hidup dalam dunia yang kelam gitu. Jadi kesannya itu kayak yang benar-benar pertobatan itu dari orang yang benar-benar jahat sampai dianggap sampah masyarakat gitu misalnya Bang. Terus kemudian dia mengenal Kristus baru kemudian melayani Tuhan. Tapi ini kan mungkin buat teman-teman nanti yang nonton yang belum banyak referensi yang seperti ini, tadi ada kalimatnya Bang Surya bahwa Bang Surya itu dari mulai kecil sudah dididik dalam ajaran-ajaran Kristen, prinsip-prinsip Kristen. Itulah kenapa Bang Surya melihat dan bisa meneladani apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Tapi nggak ada perubahan. Nah, setelah mengikuti Bible Camp itu dan benar-benar menerima Kristus, ada perubahan, yaitu salah satunya jadi giat melayani, single fighter. Itu luar biasa sekali sih Bang, single fighter walaupun nggak ada yang nemenin itu Bang. Nggak sendiri aja, karena waktu itu saya sambil melayani kan naik sepeda dari satu tempat ke tempat lain. Iya, jadi single fighter dalam pengertian. Apa yang kalau misalnya dari perasaannya Abang gitu, apa yang berbeda dari komitmen-komitmen Abang yang pertama dengan yang benar-benar realnya Abang menerima Kristus, dan kemudian setelah menerima Kristus ini, apa yang Abang rasakan benar-benar Tuhan itu mengikat hati Abang sehingga Abang memang nyata merasakan bahwa ini memang benar-benar saatnya aku sudah menerima Kristus gitu Bang. Iya. Hidup dalam keselamatan. Iya, jadi itu tadi, ada satu bertemu dengan Kristus, itu titik awal dalam kehidupan saya, ada perubahan ajaib. Dulu saya seorang yang sangat merindukan menjadi seorang pemain catur yang luar biasa. Saya mau gambarkan di tempat kos saya di awal tahun 80, maka di dinding kamar kos saya adalah papan catur. Di atapnya juga papan catur, di temboknya juga papan catur, karena saya mau merindukan menjadi juara catur yang hebat. Itulah titik awalnya, bahkan merencanakan bisa nggak jadi Grandmaster ya, Grandmaster catur. Wow. Nah itu titik awalnya, tapi setelah pertemuan dengan Kristus, saya melihat ada satu hal yang saya rasakan perubahan ajaib itu adalah, ada satu perubahan yang sebelumnya tidak melayani, sekarang melayani dengan hati yang berapi-api. Jadi penginjilannya sangat kuat, kemanapun, apakah ketika ada perjalanan naik bus ke kampung, itu selalu menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil di bus itu. Ketika kita, dulu ada kesempatan naik taksi dulu, Siantar Medan, di situ kan hanya 4 orang.
Nah, satunya kita beritakan kan semua mendengar. Apa yang kita responnya adalah kadang-kadang hinaan, amarah. Karena tahun 80 saya punya kisah di bulan Desember. Waktu itu saya merasa di bulan Desember saya sakit. Saya sakit waktu saya didampingi mama, bapak ada di luar dari kampung. Di saat sakit saya di rumah sakit Brimob, rumah sakit polisi di Brimob, saya merasa saat itu saya seperti sudah mau mati. Saya merasa ini pengalaman pribadi yang tidak harus sama dengan kita ya. Jadi ini tahun 80 tadi ya Bang? Sorry, tahun agak 80. putus tadi suaranya. Ya, tahun 80 bulan Desember, saya merasa, seperti badan saya sudah, inilah mau orang mati ya. Seperti terangkat seperti itu. Nah, saat saya mulai terangkat, ada satu kesedihan, sebentar lagi kutinggalkanlah mama ini ya. Kutinggalkanlah bapak dan adik-adik yang ada di kampung. Nah, saat itu, saya minta sama Tuhan seperti ini. Tuhan, dalam suasana seperti sudah merasa mau meninggal, saya minta sama Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Itulah Najar di awal di tahun 80. Nah, itu juga tidak lepas sehingga apa? Kalau bisa sampai sekarang belajar setia tidak lepas daripada ada satu hati yang terus belajar untuk melakukan apa yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Jadi hal yang paling penting adalah pertemuan dengan Kristus mengubah itu semua. Pertemuan dengan Kristus membuat ada satu kerinduan untuk melayani. Itu bukan dari diri kita. Nah, di saat-saat itu, di dalam situasi awal-awalnya, bagaimana kehidupan doa, membaca firman Tuhan, saya sambil bisa berdoa 4 jam satu hari pada saat itu. Saya bisa berdoa dan saya itu mulai latihan. Nah, itulah masa-masa yang demikian sangat indah, yang saya rasakan di awal-awal pertobatan saya. Jadi kegiatan penginjilan, kegiatan melayani, dan kadang-kadang kalau ada KKR misalnya kan kalau ada mahasiswa pertanian sedang penerimaan mahasiswa baru dibawa ke luar kota, lalu kita diundang menjadi pembicara di situ. Biasanya saya KKR di situ. Saya melakukan KKR dan menantang. Bahkan suatu saat ada kesempatan ke Samosir, kami ada 2 kapal pas hari Minggu, saya khotbah di kapal yang satu, kumpul semua di situ, dosen-dosen, kemudian campur di situ, ada yang Kristen, ada yang non-Kristen. Saya khotbah di satu kapal dan kedengaran di kapal yang lain, sehingga kesan dosen-dosen saya selalu bertanya seperti ini, Surya, apakah kau masih seperti yang dulu? Apa yang mereka ingat adalah, ini Surya ini seorang pelayan Tuhan. Dia memberi, artinya apa? Ketika saya mengajar di kampus misalnya, ketika mengajar, itu bisa juga kesempatan kita memberitakan Injil. Saya juga kalau mengajar, selalu memulai dengan doa dan ditutup dengan doa. Sudah ribuan kali, puluhan tahun mengajar, tidak pernah sekalipun tidak dimulai dengan doa dan ditutup dengan doa. Nah, jadi sebenarnya apakah saya yang sedang merendahkan? Mari kita melihat bahwa ketika kita mengandalkan dalam konteks Yeremia kan 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, dia seperti pohon yang ditanam di tepi lautan air yang tidak pernah yang akan bertahan ketika ada panas matahari. Artinya apa? Sebagai anak Tuhan, tentu standar kita adalah firman Tuhan. Standar firman Tuhan adalah dia seorang, 2 Korintus 6 ayat 14 itu. Dia seorang di dalam Tuhan. Tapi di dalam keberdosaan kita tentu pasti ada keinginan-keinginan, dan itu sangat wajar keinginan-keinginan itu. Aku mau ada pilihan-pilihan, nggak salah dengan pilihan itu, tapi masalahnya adalah apakah kita mau menundukkan keinginan kita, kehendak kita di dalam kehendak Allah yang tahu yang terbaik kepada kita. Saya pun dulu tidak pernah membayangkan sama Kahani yang ada sekarang. Karena apa, standarnya dulu harus panjang rambutnya, putih kulitnya, mancung hidungnya, nggak ada sama dia. Tetapi apa yang di Tuhan perkebunan itu ya Bang ya? yang di kampus juga. Jadi nggak masuk standar lah. Tetapi
Apa yang Tuhan beri, itulah yang paling terbaik. Itu yang kurasakan. 30 tahun kami menikah. Aku merasakan betapa istriku ini seorang istri yang sangat baik. Kami bisa melayani bersama, kami bisa bersama berdoa di dalam suka dan duka. Dan kami bisa, hal yang paling indah adalah kami bisa melayani bersama. Itu hal paling indah. Iya, jadi mari kita menundukkan, bertanya sama Tuhan, karena keputusan memilih teman hidup adalah hal yang kedua yang paling sangat penting setelah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kira itu penting kali Kak Luga, karena kondisi sekarang adalah kita melihat dari struktur demografi mungkin wanita lebih banyak dari laki-laki. Kita melihat. Iya, Bang. Nah, jadi ini juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, janganlah terlalu jual-jual mahal. Bertanyalah sama Tuhan. Misalnya gini 3. Ini pengalaman adik kelompok saya. Ya, ada pengalaman adik kelompok saya. Di antara mereka ada yang saling mendoakan. Jadi yang mendoakan ini juga ada yang naik sepeda motor yang tua-tua. Iya, ini kan menjadi pergumulan karena kalau datang seseorang naik mobil lalu orang tua kita melihat, itulah Inang merasa cocok lah itu. Karena apa? Karena mobilnya. Hati-hati kita di situ. Jadi kita tidak mengandalkan pikiran kita, keinginan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Saya kira Tuhan menginginkan kita menikah. Tapi kalau ada panggilan khusus kita untuk tidak menikah, itu saya kira tentu ada yang Tuhan nyatakan tertentu. Tapi saya merasa Kak Luga itu bukan panggilannya untuk tidak menikah, tapi jangan dibuat-buat panggilannya ya Bang. Iya, jangan dibuat panggilan, tapi adalah mari merendahkan hati. Tentu bukan hanya sama Kak Luga ya. Ketika melayani di Fakultas Ekonomi, saya melihat teman-teman putri kalau ibadah jauh lebih banyak daripada laki-laki. Di gereja juga demikian. Karena itu, mari kita serius bergumul. Ini sesuatu yang sangat penting karena ini menentukan bagaimana rencana Allah genap, bahwa keluarga adalah inisiatif Allah. Hal yang paling indah, kalau kecantikan andalan manusia, sia-sianya kecantikan. Tetapi hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan, alamilah nanti. Saya sudah 30 tahun tadi saya katakan berkeluarga tidak mudah, mempertahankan, bisa melayani bersama sampai hari ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, bersama-sama, itu hal yang sangat indah, yang Tuhan beri kesempatan. Ketika orang lain bisa sharing kepada kita, ya, bisa kita saling mendoakan, itu kan hal yang luar biasa. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Harta? Nanti nggak ada kita bawa. Apa yang kita bawa? Hanyalah jiwa-jiwa. Ya, itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Hidup kita, pelayanan kita, Kak Luga. Itu Kak Luga. Jadi tundukkan semuanya itu di dalam otoritas kehendak Allah. Karena apa yang baik menurut Allah, 1 juta lebih baik menurut apa yang baik menurut kita. Karena dia jauh melihat jauh ke depan. Siapa kita, dia lebih mengenal kita. Ya, jadi ini penting untuk menjadi pergumulan kepada teman-teman alumni terkait tentang teman hidupnya. Itu Kak Luga. Teman-teman yang mendengar nanti nonton tayangan ini, coba benar-benar dicamkan ya. Jangan dibuat-buat panggilannya belum nikah sampai sekarang. Coba ditundukkan semua kriteria-kriterianya. Apakah itu memang masih alkitabiah kriterianya ya Bang ya? Iya benar. Bang, benar, sedikit lagi Bang. Karena ini juga hari Minggu, besok mungkin Abang bekerja juga ya Bang. Iya. Kalau ini kan tadi buat yang belum memiliki teman hidup nih Bang. Nah kalau buat yang sudah, kadang-kadang kita terjebak Bang dalam ya banyak keluarga yang akhirnya nggak harmonis. Akhirnya itu membuat banyak tantangan dalam keluarga, itu membuat sepertinya standar dunia itu keluarga yang berhasil adalah keluarga yang bahagia, langgeng, seperti itu. Padahal seperti sharingnya Abang tadi, akhirnya kalau saya menemukan poinnya, levelnya harus lebih tinggi lagi ketika kita percaya kepada Tuhan. Keluarga yang berhasil itu adalah keluarga yang sama-sama saling support, melayani Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan. Kira-kira Bang, apa yang bisa disampaikan buat alumni yang sudah berkeluarga Bang? Iya, saya kira semua kami alumni berkeluarga mengalami, berkeluarga bukan berarti tidak ada konflik ya. Karena dua pribadi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, 1 tambah 1 menjadi 1 itu bukan mudah. Jadi saya dengan Kak Hani, saya di latar belakang seperti ini, sudah mengalami pendidikan seperti ini, bertemu dengan seseorang yang
tidak sama seperti yang saya alami. Ini tidak mudah. Apa yang mau saya katakan adalah kunci keberhasilan berkeluarga adalah segitiga itu. Segitiga suami, istri, dengan Kristus. Kalau itu terus terpelihara, segitiga, ketika suami dekat dengan Kristus, istri dekat dengan Kristus, sekiranya pun ada konflik, sebesar apapun konfliknya, tidak ada konflik sebesar apapun yang tidak selesai ketika segitiga itu tetap terpelihara. Ini saya kira kata kuncinya, Kak Luga. Jadi ini yang kami alami, tentu sekali lagi latar belakang tentu sangat berbeda. Cara menyampaikan kata-kata juga bisa berbeda. Ada yang misalnya istri cerewet, ada kunci. Saya melihat segitiga itu. Ketika relasi tetap terpelihara, apa artinya? Berarti suami istri terus memelihara relasi dengan Tuhan, berdoa bersama. Iya, saya kira itu kata kuncinya, Kak Luga, memelihara relasi dengan Tuhan. Kalau bisa, hal yang kedua adalah terlibat di dalam pelayanan. Apa yang bisa membuat keluarga adalah ketika terlibat di dalam pelayanan. Bandingkan ketika ada keluarga terlibat dengan pelayanan dan hanya keluarga yang hanya mendukung pelayanan, itu sangat berbeda. Saya kira di Fakultas Ekonomi ada keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga terlibat di dalam pelayanan, pasti berbeda. Hatinya juga berbeda. Kenyamanan orang juga pasti berbeda. Pernah nggak menjumpai alumni seperti ini? Ketika dia mahasiswa, ketika dia alumni, belum apa-apa, kita merasa nyaman dengan dia. Tetapi ketika jabatannya makin naik, posisinya makin naik, dan makin wah, akhirnya kita nggak merasa nyaman dengan dia. Nah, ini membuktikan. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan semua, dia memiliki, mungkin dia mendukung pelayanan, tetapi belum tentu terlibat di dalam pelayanan. Nah, ini kata kuncinya. Jadi memelihara relasi dengan Tuhan, yang kedua terlibat di dalam pelayanan, yang ketiga tetap ikut bersama-sama bersekutu bersama keluarga setiap hari-hari dalam kehidupan kita. Itu Kak Luga. Kak Luga tak usah dibilang ini besok kerja, nggak apa-apa. Karena kita mulai tadi jam 8 tadi kan, nggak apa-apa. Kalau silahkan ditanya aja. Oh gitu Bang. Iya, tak usah dibatasi Kak Luga. Jadi memang kita mau mengingatkan lagi lah ya Bang kepada alumni bahwa mungkin banyak, entah itu alumni muda, ada banyak sekali alumni kita, khususnya ekonomi aja udah banyak gitu ya Bang ya, mulai dari tahun berapa KMK berdiri gitu, mungkin sudah lupa bahwa ya memang Tuhan memberikan begitu banyak kebaikan, kebahagiaan dalam rumah tangganya, kemudian dikaruniai pula dengan buah hati gitu. Sebenarnya ketika mereka dapat kesempatan karunia itu dari Tuhan, mereka harus menyadari bahwa Tuhan mempercayakan kepada mereka itu selain teamwork bersama dengan pasangannya untuk melayani lebih banyak orang, mereka juga mempersiapkan generasi yang baru lagi yang nanti akan meneruskan pelayanan lagi gitu ya Bang ya. Iya. Menurut Abang, kira-kira apakah hal ini masih dipahami oleh alumni Bang kebanyakan gitu menurut Abang? Iya. Saya kira ini menjadi tantangannya. Jadi kondisi anak-anak sekarang milenial, generasi Z ini nggak sama dengan dulu. Tetapi apapun itu menjadi tantangan karena tujuan berkeluarga dalam konteks firman Tuhan adalah melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ya bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama tentu orang tua harus menjadi teladan kepada anak-anaknya. Saya tadi katakan, saya tidak perlu diajari harus berdoa ketika apa? Karena saya sudah melihat sendiri teladan orang tua saya. Dia tidak mengajarkan, tapi memberikan contoh. Contoh adalah yang paling utama siapapun itu di tengah-tengah keluarga. Anak-anak kita mungkin nggak ngomong, tapi dia bisa melihat, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Contoh kecil aja. Jadi waktu Karis masih kecil, saya lupa apakah umur 2 tahun, 3 tahun, ketika dia ulang tahun, apa yang dia minta? Apa mau kami kasih bapak sama mama? Dengan kondisi gaji yang terbatas saat itu, apa yang diminta? Mak, belikanlah kepadaku apa yang bapak mama itu baca. Apa yang kami berikan adalah Alkitab, cerita bergambar. Ada cerita bergambar dari Kejadian sampai Wahyu, itu sangat baik sekali untuk anak-anak kita yang masih mungkin di bawah 5 tahun.
Nah, itu yang dia minta. Coba bayangkan, kenapa itu seorang anak kecil meminta seperti itu? Karena dia melihat, dia merasakan. Saya kira itu contoh. Jadi sekali lagi, dalam konteks firman Tuhan adalah mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan. Saya kira ini tidak mudah, mendidik anak yang tunggal, mendidik anak yang 2-3 orang, tetapi apapun itu, tanggung jawab kita adalah siapapun kita alumni, berapapun anak yang Tuhan titipkan kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan adalah mari kita membawa anak-anak itu bertemu dengan Kristus. Itunya tujuan Allah kepada kita ketika anak-anak Tuhan titipkan kepada kita. Itu poin yang sangat penting. Yakinlah ketika anak kita sudah bertemu dengan Kristus kemanapun dia pergi, itulah menjadi garansi. Suatu saat kita duluan pergi ke surga, anak-anak kita yang tinggal ada Kristus di hatinya. Itulah tujuan berkeluarga, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ini menjadi tantangan yang sangat berat di dalam era yang sekarang, yang teknologi ini tidak mudah. Itu Kak Luga. Jadi saya kira itu menjadi tantangan kepada kami orang tua. Ya, mungkin anak-anak yang masih kecil tentu beda tantangannya. Tetapi apapun itu, orang tua mendidik anak-anak dalam terang firman Tuhan. Caranya apa? Orang tua pertama sekali menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan kepada anak-anak. Saya kira anak-anak akan mengikuti iman orang tuanya. Dan catatan, sekiranya pun ada anak-anak sekarang kita tidak seperti yang kita harapkan, ada bahagia kita terus adalah memiliki pengharapan kepada Tuhan, terus mendoakan anak-anak kita siang dan malam dengan air mata kita doakan, meskipun tidak seperti yang kita pikirkan, tapi percayalah seruan kita. Seperti ada lagu, di doa ibuku namaku didengar, itu luar biasa. Ya, saya kira itu pengalaman daripada Bapak Gereja Agustinus ketika ibunya menikah. Ketika Agustinus hidup sangat jauh daripada Tuhan, ada seorang ibu menikah yang terus menyebut namanya. Akhirnya apa? Agustinus menjadi seorang bapak gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Itulah tujuan berkeluarga. Jadi bukan hanya sekedar untuk memberi kebutuhannya, tapi firman Tuhan yang kita berikan kepada anak-anak kita, di samping tentu mencukupkan apa yang mereka perlukan. Itu Kak Luga dalam konteks anak-anak tadi. Jadi kuncinya, lahirlah keturunan-keturunan ilahi dalam keluarga, anak-anak Tuhan yang dipertemukan Tuhan, diberkati Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan kalau ada satu keluarga menjadi berkat, dampaknya sangat luar biasa. Iya, itu Kak Luga. Ya, Bang. Semoga ini betul-betul menjadi pengingat lagi buat, sebenarnya kalau bisa dibilang Bang, kita banyak mendengarkan firman, kebenaran, sharing hidup melalui berbagai macam, entah itu kebaktian dulu, pengisian, tapi memang manusia tetap harus diingatkan kembali gitu ya Bang ya. Iya. Termasuk alumni. Dan kita bersyukur sekali dengan adanya teknologi ini Bang. Kalau dulu kita mungkin datang ke kebaktian atau datang ke forum-forum di mana firman Tuhan dibagikan atau ada sharing-sharing prinsip hidup kekristenan gitu, biasanya berakhir di situ saja. Tapi dengan, mungkin ini benar nggak kira-kira ya Bang ya, pandemi ini mungkin dipakai Tuhan juga meningkatkan kreativitas kita, kemudian digitalisasi juga akhirnya dipaksa lebih masif lagi, sehingga sharing-sharing seperti ini nanti bisa masuk ke dalam feed-nya alumni-alumni ketika buka sosial media. Jadi bukan hanya, kalau katanya di internet itu nggak bisa dikontrol lagi sekarang hal-hal yang negatif, sekarang kita juga harus penuhi juga feed sosial media itu dengan taburan-taburan yang positif yang kayak gini ya Bang. Jadi iya, benar Kak Luga. Jadi saya kira mari kita terus, sekiranya pun orang tidak mendengar, kebenaran tetap harus kita sampaikan. Ya, kebenaran terus-menerus kita sampaikan, meskipun tidak ada orang merespon, karena kebenaran adalah kebenaran, dan itulah yang akan menjawab permasalahan manusia. Kebenaran itu tentang Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, di situ ada pengampunan dosa, di situ ada jaminan kehidupan kekal. Itu kita harus sampaikan meskipun orang lain
menolak itu. Mari kita gunakan dengan hikmat, dengan cara apa tadi? Menjapri orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai hal-hal kecil, tapi tidak kecil di mata Tuhan. Itu hal yang sangat besar yang bisa kita lakukan dengan kemajuan yang ada sekarang. Saya kira itu menjadi tantangan kita bersama, Kak Luga. Bagi saya juga akan bangkit. Memulai lagi besok, mulai SMS, WA, mahasiswa. Bertanya secara pribadi, tentu ada cara ya, ada metode. Yang penting ada loh. Kadang-kadang kita gini, kita lupa menanyakan. Meskipun ya sekali lagi ini dianggap bodoh bagi manusia ya, menanyakan tentang apakah dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi bagaimana imannya tentu dia yang tahu ya. Jadi kapan itu akan bertumbuh? Mari kita mulai hal-hal kecil di dalam era teknologi yang demikian sangat hebat ini. Dengan hikmat menyampaikan firman Tuhan. Kalau dunia ini bisa menyampaikan hoax, mari kita sampaikan Yesus, nama yang indah. Tidak ada nama yang di luar nama itu yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus itu. Itulah tanggung jawab kita, Kak Luga, dalam era yang ada sekarang. Ya, memuliakan Tuhan memang masih sangat, tadinya aku mau bilang kalimatnya Bang, pertanyaan terakhirnya tadi, apakah menurut Abang panggilan untuk memuliakan Tuhan, bercerita tentang Tuhan, mengerjakan prinsip-prinsip kebenaran itu masih relevan dilakukan oleh para alumni dimanapun dia berada? Tapi aku rasa udah nggak perlu dijawab lagi karena apa yang tadi sudah Abang sampaikan, jadi pertanyaan justru bukan relevan, tapi memang untuk itulah kita hidup sebenarnya. Bukan untuk menumpuk tabungan, bukan untuk ya memang memikirkan masa depan dan sebagainya, tapi yang terutama itu adalah bagaimana hidup kita benar-benar mengerjakan rencana Allah ya Bang. Iya, jadi iya, tetap kita harus lakukan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kita lakukan tentu di dalam perencanaan. Tapi tujuan kita hidup bukanlah kepada yang sementara. Tetapi tujuan kita hidup dalam konteks Kolose 3 kita lihat ayat 1-4, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kepada siapa itu disampaikan adalah kepada mereka yang dahulu dalam kegelapan sudah di dalam terang Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Apa artinya? Dalam konteks kita tidak salah memikirkan masa depan. Bodoh juga kita tidak memikirkan masa depan, tapi yang paling utama adalah bagaimana melalui berkat Tuhan itu kita bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan gara-gara berkat membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tentu kita senang ketika ada alumni makin kaya, makin diberkati, kita senang. Tapi kita berharap dengan apa yang Tuhan berikan itu bisa diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Betapa indahnya ketika kita melihat anak Tuhan yang terus berkembang, yang maju dalam pekerjaannya di kantor. Nah, ini juga menjadi satu gumulan kepada saya sebagai seorang dosen. Tentu sebagai seorang dokter, tentu saya menginginkan suatu saat jadi guru besar. Nah, satu sisi, menjadi guru besar sekarang kan harus menunggu di jurnal Scopus terakreditasi. Untuk itu diperlukan fokus. Bagaimana fokus ketika terbagi kesempatan untuk mengerjakan ini, apalagi kita di acara orang Batak kan banyaklah acara suka, duka, acara di gereja, acara sosial, STM, dan lain-lain. Tetapi ini menjadi tantangan bagi saya, Kak Luga. Sudah dokter hampir 10 tahun, tapi kok belum bisa mengurus guru besar di dalam bidang profesi saya. Apa artinya? Tentu saya harus maksimal juga di bidang profesi saya sebagai dosen. Saya juga akan menginginkan menjadi guru besar. Apakah ada alasan itulah gara-gara pelayanan lah saya nggak sempat menulis? Bodohlah saya di situ, kan salah, tidak bijak. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita kesempatan. Kenapa ya? Berarti kalau ada sesuatu yang salah, mungkin saya yang bebal, saya yang keras kepala, saya yang bandel. Kenapa ya nggak bisa? Jangan nanti menyesal kemudian setelah 65 nggak bisa jadi guru besar. Bukankah hidup kita harus maksimal menjadi berkat dalam bidang kita masing-masing? Oleh karena itu,
siapapun kita alumni, dimanapun kita bekerja, mari kita maksimal di pekerjaan kita, maksimal juga di dalam melayani Tuhan. Tidak ketinggalan melayani karena pekerjaan, tidak ketinggalan pekerjaan karena melayani. Perlu ada keseimbangan. Ini tidak mudah, semudah mengatakan ini. Jadi bagi saya secara pribadi, akan masa depan saya adalah saya harus berjuang untuk menjadi guru besar. Untuk itu saya harus fokus menulis, membagi antara melayani dan bagaimana menjadi berkat. Saya kira kalau itu bisa terjadi, bukan lagi hal yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga dalam anugerah Tuhan kita diizinkan alumni melewati pandemi COVID-19 ini. Itulah doa kita. Ya, jadi saya kira doa kita, teman-teman alumni, mari kita, Tuhan izinkan, itu yang seruanku kepada Tuhan, izinkanlah Tuhan dalam kemurahan-Mu, dalam anugerah-Mu, melewati pandemi ini. Ini tidak mudah, ini hidup mati. Ya, sangat tidak mudah kalau kita mendengarkan cerita orang, yang kami dengar langsung, kesaksian orang yang sampai kepada WA kami, bagaimana pergumulan melewati masa pandemi. Saya kira ini, kalau Tuhan izinkan kita melewati, kita tidak tahu apakah Tuhan izinkan. Mari kita, apa maksud Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kita melewati pandemi COVID ini, saya kira tujuannya adalah, aku menginginkan kamu, supaya kamu menjadi berkat. Nah, saya kira itu yang akhirnya suatu saat kita bisa mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri dengan iman yang benar. Seperti kata Paulus dalam 2 Timotius 4 itu tidak mudah. Ya, kenapa saya katakan gini? Karena Demas dahulu adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi dalam tahun 67-68, tahun 60, Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose tentang nama Demas, rekan sekerja Kristus. Tapi tahun 67-68, Paulus menuliskan Demas sudah mencintai dunia ini. Pertanyaan sekarang, apakah kita juga menjadi Demas-Demas yang dahulu kita cinta Tuhan, sekarang kita meninggalkan Tuhan demi mencintai dunia ini? Apakah kita mau seperti itu? Saya berharap tidak ada seorang pun teman-teman alumni dimanapun kita bekerja menjadi Demas-Demas. Kalau dulu kita melayani, sekarang kita lebih mencintai dunia, tidak melayani, mari kita belajar. Saya mau belajar sampai putih rambutku, sampai akhir hidupku. Dalam anugerah Tuhan, aku mau melayani Dia setia sampai akhir. Itu saya kira poin pentingnya, Kak Luka. Iya, Bang. Bang, terima kasih banyak untuk waktunya sharing dengan kita. Saya pribadi percaya, Bang, bahwa siapa yang menonton ini nanti akan diberkati karena apa yang disampaikan benar-benar dari hati dan harusnya sih pasti menyentuhlah ke hati yang mendengar. Saya ada 4 poin. Iya. Teman-teman, hal yang bisa kita teladani atau menjadi inspirasi buat kita dari cerita yang kita dengar dari Bang Surya sendiri. Yang pertama, apapun kondisinya, kita harus tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Sama seperti waktu kita merasakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, mengaruniakan keselamatan buat kita. Berkobar-kobar dan harusnya nggak pernah padam. Walaupun itu jatuh bangun ya, Bang. Kemudian, kreativitas seperti Tuhan yang meng-create gitu ya. Kita juga dalam memelihara ciptaan Tuhan, dalam memelihara hidup, maksudnya dalam menjalankan kehidupan kita, tanggung jawab kita, kemudian kepada apapun peranan yang Tuhan percayakan kepada kita, tetap kita memang dituntut untuk berkreasi. Kalau ada yang bilang, aku nggak kreatif, nggak mungkin, karena kita itu adalah gambar dan rupa Allah ya, Bang ya. Kemudian benar. Yang ketiga lagi tadi, sebelum ngomong atau menasehati anak atau mungkin sesama, terlebih dahulu kita harus melakukan karena contoh itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat juga menurut saya inspiratif karena disampaikan oleh abang kita yang kelahiran tahun 61, berarti usianya sekarang berapa ya, Bang? 59 bulan November. 59. Teman-teman, saya pribadi, Bang, di usia 30-an sekarang sudah sempat redup perasaan ingin berkembang ya, Bang, jujur aja. Iya. Udah ngerasa, udah cukup kok, secara finansial udah cukup settle, udahlah itu begini. Padahal saya juga tahu, apa seumur hidup nanti berapa tahun yang dikasih Tuhan, apa mau dipakai gitu-gitu aja gitu, di level ini terus gitu. Bukan maksudnya kita mau kejar
dunia ya Bang, tapi kita juga harus ingat bahwa segala kemampuan yang diberikan Tuhan sampai sekarang Abang di usia ini masih istilahnya masih sehat, masih cerdas, segala sesuatunya gitu, itu harus dipertanggungjawabkan juga dengan apakah kita malas belajar atau enggak gitu ya Bang. Jadi yang terakhir adalah hidup maksimal mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, termasuk daya pikir kita ya Bang ya, harus tetap kita kembangkan. Aduh itu luar sangat menegur sih Bang. Abang tadi cuma cerita tentang diri, tapi aduh aku aja yang setengah, maksudnya ya bisa dibilang setengah usia Bang, udah mulai udah tua, udah gitu Bang, mentalnya udah, aduh memalukan ini. Makasih banyak ya Bang sharingnya. Iya, terima kasih Kak Luga. Kami berdoa semoga Bang dan Kakak semakin lagi dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa, dan kami berdoa juga Bang supaya kami pun bisa meneladani bersama alumni yang sudah berkeluarga maupun belum, bisa punya beban juga Bang yang sama untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Doakan kami ya Bang, alumni KFE. Nanti karena di KMK USU juga kita kan ada topik doa, jadi nggak tahu apakah ada topik doa alumni apa. Nanti kita akan bawa, tapi secara umum ya. Nanti di dalam doa, di luar pertemuan kita ini, nanti saya ingat itu, ketika berdoa untuk alumni, dimasukkanlah alumni Fakultas Ekonomi. Ya, ketika kita mendoakan alumni KMK USU kan pasti kita mendoakan, tapi kalau dulu saya bisa mendoakan kan tadi, kan ini maaf ya, bukanlah itu pengalaman pribadi, bisa berdoa 4 jam satu hari itu. Ketika mendoakan 100 orang, itu 2 jam. Menyebut mereka satu nak demi satu. Jadi bisa 4 jam, satu hari. Saya kira itu satu anugerah saat itu. Ditambah membaca Alkitab 20 pasal. Begitulah semangatnya, semangat rohaninya. Tetapi, apa artinya itu? Itu kan dulu. Tapi bagaimana sekarang terus memelihara dalam kehidupan saya dalam masa terakhir ini, supaya jam 2 juga terus terpelihara. Itu satu. Ya, jadi tidak hanya kami ada jam 2, ada kontak 2. Iya, jadi mari kita belajar sebagai alumni memelihara di samping saat itu adalah jam 2 kita. Ya mungkin 1 jam kita berdoa bisa 2 jam. Kalau saya dalam masa tua saya ini, kalau 2 jam itu hal yang biasa berdoa. Tapi hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya kalau hari Jumat, saya bisa berlutut 2 jam, 2,5 jam, untuk mendukung orang-orang yang perlu didoakan. Tapi tantangan bagi saya sekarang adalah, apakah itu hanya pada 1 hari? Padahal Tuhan kasih 6 hari, hari ke-7 istirahat. Maka saya akan belajar dari sini satu tadi, dari Kak Luga tadi, saya akan memulai satu, bangkit untuk tidak hanya cerita tentang masa lalu, saya dulu begini, tapi tidak. Saya akan mau belajar, saya mau untuk bangkit dari keterburukan, kegagalan, tidak lagi seperti yang dulu. Yang kedua, apa yang dikatakan Kak Luga tadi, saya kira itu penting. Bagaimana tahunya kita secara teori, tapi apa? Taat enggak kita? Iya, itu poin penting Kak Luga. Jadi saya sendiri pun diberkati dengan kita sharing ini, karena apa? Saya diingatkan, bayangkanlah, apakah itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Artinya ketika kita sharing, itu sudah mengingatkan kita, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan itu bagi saya, tidak sekedar ngomong, tapi akan saya praktekkan mulai besok. Ingatlah, siapa yang saya katakan inilah di hadapan Tuhan. Jadi besok saya mau berdoa mulai, WA, artinya lihatlah, belajarlah mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mata rohani kita terbuka melihat betapa hebat kuasa Allah yang ada di dalam diri kita. Selama ini kita berdoa untuk sehat, untuk iman, kita berdoa. Mata rohani kita terbuka. Melihat betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kuasa Allah yang membangkitkan itu ada di dalam diri kita. Saya mau itu. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Luga. Saya sendiri diberkati dengan pertemuan ini. Saya sendiri mengalami revival dengan pertemuan ini. Sungguh luar biasa. Iya. Jadi siapa yang mendapatkan berkat, saya pertama yang mendapatkan berkat. Iya, ini luar biasa. Saya sendiri, ya luar biasa Tuhan. Saya mau bangkit. Iya, terima kasih Kak Luga untuk
Bang, terakhir. Iya, Minggu depan itu ulang tahun PAKFE yang ke-18, Bang. iya. Abang boleh ada pesan-pesannya, Bang, dan harapannya buat kita alumni PAKFE, Bang. Iya, berapa? 18 18. Kalian ucapan selamatnya ya, Bang. alumni ya. Iya. Baik, yang kami kasihi teman-teman alumni, kakak abang alumni, seluruhnya yang ada di Indonesia dan ada juga di luar negeri. Saya kira sebagai alumni, mari kita terus belajar setia. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah setia, setia sampai akhir hidup kita. Selamat bagi abang kakak alumni Fakultas Ekonomi, mari kita bersama-sama setia sampai akhir, seperti Yesus yang setia sampai akhir hidupnya. Demikianlah harapan kita, harapan kami kepada seluruh alumni Fakultas Ekonomi. Selamat ulang tahun ke-18 Fakultas Ekonomi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Lucia. Terima kasih Bang, doakan kami ya Bang, janji ya Bang. Iya, janji. Tapi belum tentu satu-satu ya, didoakannya. Iya. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bang Surya Sembiring. Luar biasa, banyak pasti hal yang diingatkan kepada saya, kepada teman-teman itu pasti berbeda-beda. Semoga apa yang sudah kita bincangkan tadi itu bisa kita ingat terus dari seorang abang kita yang sudah perjalanan hidupnya mendahului kita gitu ya. Itu akan juga pasti itu bisa jadi pengalaman juga yang akan bisa kita pakai sebagai pedoman juga gitu. Siapa orang di sekitar kita yang mungkin sedang butuh penguatan, butuh penghiburan, butuh doa kita gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri kalau nanti misalnya pengurus datang untuk meminta sharing dengan abang kakak teman-teman untuk berbagi tentang hidupnya, jangan ragu, jangan malu karena mungkin akan ada banyak orang yang menonton ini yang akan diberkati dan teringat lagi bahwa begitu besar kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Bang. Iya, iya.